Di video kali ini kita akan melanjutkan tanya jawab kelima berkaitan dengan SPMB Kepri 2026. Bagi rekan-rekan yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama, dapat menyimak video ini sampai selesai. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Izin bertanya, Pak. Jika kakaknya yang lama tapi udah ada scan barcode, apakah bisa? Nah, sebaiknya adik-adik mencetak kembali ya di Dukcapil, karena barcode yang lama itu sifat dan bentuknya barcode batang. Itu belum bisa dibaca secara online ya. Harus cetak baru, tapi ingat dalam melampirkan nanti, lampirkan juga kakak lamanya. Kedua, Pak, mau tanya, untuk surat pernyataan kebenaran kolom paling bawah di atas materai itu, apakah diisi nama sekolah yang dituju? Lalu kalau seperti itu, kalau kita daftar 3 sekolah yang berbeda, apakah kita harus buat surat pernyataan kebenaran 3 lembar yang berbeda? Terima kasih. Tidak ya, untuk surat pernyataan kebenaran data yang sudah kita bahas di sini, masih yang belum menonton silakan tonton cara download dan cara mengisinya. Nah, untuk bagian yang kosong setelah tahun ajaran itu, yang SMA, SMK, SLB itu diisi adalah nama sekolah pertama saja ya. Nama sekolah pertama saja. Pastinya nonton lagi video cara mengisi surat kebenaran data. Yang ketiga, Pak, kan boleh daftar akunnya pas tanggal 11. Itu menunggu dikonfirmasi kira-kira berapa lama ya? Pak, apa sampai seharian atau hanya beberapa menit atau jam? Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Di video cara buat akun, ya video ini pastikan ditonton baik-baik. Nah, ini ketika adik-adik sudah berhasil membuat akun, ini adik-adik belum langsung bisa login ya, karena memang harus diverifikasi atau diperiksa dulu oleh admin ya, disetujui atau tidak. Nah, jangka waktunya berapa lama? Tentunya kalau adik membuat akun di waktu yang malam, misalnya begitu buka jam 1 malam atau jam 12 malam adik sudah buat, tentunya belum bisa diverifikasi, karena jam kerja verifikasi itu dari jam 8 sampai jam 4, jam kerja lah intinya. Nah, tetapi jika adik-adik membuat akun di jam kerja, juga tentu belum bisa login karena antrian ya, karena teman-teman yang sudah membuat dulu akan diverifikasi dulu. Jadi kita tidak bisa prediksi, tetapi sebagaimana pesan yang terdapat pada proses pembuatan akun, diminta untuk senantiasa login ya, untuk mengecek apakah berhasil ataupun ditolak akunnya. Keempat, Pak, untuk beberapa sekolah ada persyaratan pendaftaran, salah satunya menggunakan KIP, PKH, atau KKS. Apakah persyaratan tersebut penting atau tidak? Dan bolehkah Pak dijelaskan mengenai 3 hal tersebut? Baik adik-adik sekalian, untuk adik-adik yang memegang kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, artinya ini merupakan program PIP, program Indonesia Pintar, atau adik-adik yang memiliki kartu PKH, yaitu program Keluarga Harapan, dan KKS, yaitu kartu Keluarga Sejahtera, yang kedua-duanya ini adalah dari Dinas Sosial, sedangkan KIP dari Dinas Pendidikan. Nah, ini jika adik memiliki salah satu dari program tersebut, artinya adik masuk pada keluarga tidak mampu, maka nanti adik bisa mendaftar SPMB ini melalui jalur afirmasi ya. Kalau adik-adik tidak memegang kartunya, silakan ke Dinas Sosial untuk dicetakkan surat pernyataan adik sebagai keluarga tidak mampu, di mana surat keterangan itu disebut sebagai surat keterangan DTSEN ya, data untuk sentral untuk rekan-rekan ataupun keluarga tidak mampu se-Indonesia ya. Jadi itu dikhususkan bagi adik-adik yang tidak mampu, baik mendapatkan program KIP atau program Indonesia Pintar ataupun Keluarga Harapan ataupun Keluarga Sejahtera ya. Ini lewat jalur afirmasi. Soal kelima. Materainya yang berapa Pak? Nah, ini untuk isian surat kebenaran data, karena sekarang materainya sudah minimal 10.000, maka menggunakan materai 10.000 ya. Keenam, Pak, jika daftar lewat jalur prestasi akademik, hafalan 1 juz,
sampai 3 juz, kan poinnya 15, benar. Tapi kalau 1 juz, tapi nilai TKA-nya lebih tinggi dari yang 3 juz, apakah lebih didulukan yang nilai TKA yang tinggi atau yang juznya yang tinggi? Ini jika kuotanya tersisa 1 orang lagi. Mohon dijawab. Ya, perlu ada dipahami untuk jalur prestasi, ini kategorinya beda-beda ya. Hafalan itu kategori tersendiri. Jadi kalau adik mau menggunakan hafalan juz, tidak bisa digabung dengan nilai TKA. Karena nilai TKA memiliki pintu tersendiri untuk ikut prestasi. Sertifikat juga demikian, punya pintu tersendiri. Jadi pilih salah satu, mau ikut jalur juz hafalan Quran atau ikut jalur TKA, atau mungkin jalur yang lainnya yaitu seperti piagam lomba atau memiliki pengalaman pernah menjadi ketua organisasi di sekolah. Jadi itu pintunya beda-beda ya, jadi tak bisa digabung. Ketujuh, Pak, jika nilai TKA rendah, ini banyak sekali pertanyaan jika TKA rendah ya. Kira-kira sebaiknya daftar jalur apa ya Pak? Sedangkan jarak rumah saya di sekolah itu sekitar 16 km. Memang ini dilema ya. Kalau adik mau ikut jalur domisili, memang kemungkinan akan kalah jarak. Kemudian kalau ikut nilai TKA yang bisa didaftar melalui jalur prestasi, mungkin merasa nilainya rendah. Ya, tentunya adik yang bisa membandingkan kira-kira mana kemungkinan besar lolos. Walaupun kedua-duanya kemungkinan kecil untuk lolos. Tapi adik harus buat keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi menurut saya, ketika memang 16 km ini terlalu jauh ya, ya gunakan nilai TKA di jalur afirmasi. Ya siapa tahu rekan-rekan lain juga nggak terlalu tinggi ya nilainya sehingga dapat bersaing. Soal ke-8. Pak, SPMB tahun ini apakah jalur prestasi akademiknya pakai nilai TKA semua? Jawabannya benar. Atau ada persentase nilai rapot berapa dan nilai TKA berapa? Tidak ada, semuanya nilai TKA. Contohnya seperti di Jateng 60% nilai rapot, 40% nilai TKA. Tidak, untuk di Kepri semuanya nilai TKA ya. Hanya mengambil nilai dari 2 mata pelajaran saat SMP ya. Ke-9. Berarti kita nggak bisa daftar pakai 2 jalur sekaligus. Iya benar, tidak bisa. Misalnya prestasi dan domisili ya Pak, nggak bisa ya. Contohnya pilihan pertama saya di SMAA pakai nilai TKA, tetapi SMAA ini jauh dari rumah, kurang lebih 8 kilo, dan ternyata saya tidak lolos. Di pilihan kedua dan ketiga saya ada di SMA B dan C, yang keduanya masuk melalui domisili saya. Apakah saya akan otomatis masuk ke B dan C ataupun saat di SMA A tidak diterima? Tidak ya. Adik harus menentukan dari awal mau ikut domisili atau mau ikut prestasi. Jadi tidak bisa pilih 2 jalur, harus pilih salah satu. Kemudian yang ke-10 terakhir atau yang ke-11 terakhir ya. Jika nama siswa masuk di kakak neneknya, apakah nama orang tuanya tetap dituliskan di surat pernyataan? Kakak anak berbeda dengan kakak orang tua karena orang tua tinggal di luar domisili sekolah. Pertama saya jelaskan, kakak ini tidak bisa digunakan untuk jalur domisili yang jelas karena aturannya bahwa nama yang tertera pada kakak orang tuanya harus sama dengan nama yang tertera pada ijazah ataupun pada SKL atau raport. Jadi kalau kasusnya seperti ini jelas adik menitipkan nama adik atau dititipkan namanya ini di kakak nenek supaya dekat dengan sekolah tertentu barangkali. Lalu orang tua memiliki kakak lain. Nah, otomatis adik tidak bisa menggunakan kakak adik ini yaitu yang bersama nenek untuk ikut jalur domisili. Pasti tertolak karena memang melanggar ketentuan. Tetapi untuk jalur lain tidak menjadi persoalan ya. Kecuali jalur domisili yang mensyaratkan kakak harus kakak Kepri minimal 1 tahun. Kemudian untuk ya habis ya 10 pertanyaan saja untuk video part 5 ini. Bagi adik-adik yang masih memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan silakan baca juga ya jawaban-jawaban yang sudah saya jawab di kolom komentar YouTube dari beberapa pertanyaan yang mungkin tidak masuk pada tanya jawab SPMB Kepri 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.